Baik, sudah bergabung dengan kita yaitu narasumber berikutnya yang juga mewakili pasangan nomor 2 yaitu Prabowo dan juga Gibran. Sudah hadir secara daring yaitu ada Bang Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Herzaki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cukup jelas suara saya? Jelas terdengar, kami bisa mendengar dengan jelas suara Bang Herzaki. Nanti juga minta pandangan dari Bang Herzaki bagaimana kemudian posisi dari pasangan nomor 2 ini kan tetap stabil di puncak. Tapi nanti sebelum Bang Herzaki berikan pandangannya, nanti kita juga akan lihat bagaimana hasil dari beberapa lembaga survei. Kita minta suara ataupun juga pendapat dari Bang Ipang terlebih dahulu. Apa Bang Ipang? Ini kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil pasangan nomor 1 ini menyalip kemudian narasi apa yang berhasil kemudian ditonjolkan oleh pasangan nomor 1 sehingga kemudian pasangan nomor 3 ini melorot. Iya, sebetulnya variabelnya cukup complicated juga ya untuk menjelaskan atau tren ya. Makanya saya senangnya Mbak Putri itu biasa bicara tentang tren ya, bukan survei per hari ini. Karena survei per hari ini pun juga akan bisa berbeda dengan hasil hari hanya. Karena banyak juga variabel, saya hitung ada 10 variabel. Itu menyebabkan hasil survei kita kadang-kadang di hari hanya akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara komposisi jumlah partai, jadi tim Amin lebih besar juga. Ada 3 partai dan itu partai parlemen kan. Walaupun di Ganjar hanya P3 dan PDIP. Itu dari komposisi jumlah partai koalisi termasuk korelasinya dengan caleg yang akan mensosialisasikan, yang akan face to face, yang akan say hello, menyalami, menyapa masyarakat untuk mengkampanyekan calon presidennya. Apakah itu caleg dari Nasdem, PKS maupun dari dari satu lagi PKB. Ya, itu kan masif juga gerakan itu. Nah, yang ketiga adalah positioning. Positioningnya Pak Anies juga sangat diuntungkan karena posisi beliau mengajukan perubahan itu kan ide yang sangat segar. Ketika ada gagasan, pikiran, wawasan dan cara berpikir beliau itu disesuaikan dengan alam pikiran jeroan selera rakyat. Apa yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat yang belum teratasi selama ini. Misal kenaikan harga BBM, kemudian kenaikan gas LPG, listrik, biaya pendidikan yang mahal, kenaikan pajak, kenaikan sembako, BBM itu kan kenaikan semua Mbak. Maka ada goyonan masyarakat bilang yang nggak naik cuma satu katanya, celana pendek yang nggak naik. Nah itu lebih tertarik masyarakat bicara IKN. IKN kan hanya 5% orang akan menikmati kan. Itu pun kalau orang berangkat ke Kalimantannya. Bahkan kalau mohon maaf ya orang Jakarta aja ke Ancol aja susah kadang-kadang. Ya kan? Belum kalau kereta cepat hanya berapa persen yang menikmati? Paling 3% yang menikmati WOS itu kan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain juga nggak akan dinikmati. Tol yang punya mobil berapa persen? Nah, artinya yang hari-hari mereka hadapi itu ditangkap dengan gagasan yang cukup bagus bagi Anies. Ini soal selera, gagasan pikiran yang hari ini masyarakat sedang hadapi. Bagaimana kemampuan Anies untuk mengatasi problem mereka. Dan di situ ada harapan, ada janji, ada isu-isu yang segar. Nah, itu menjadi penting. Yang ketiga adalah saya membaca juga soal hari ini kan adalah kemampuan dari tim Anies itu untuk mencoba istilahnya itu adalah pergerakan yang cukup masif untuk mengubah undecided tadi. Undecided, swing sama strong voters. Jangankan undecided sama swing Mbak. Strong voters pun kalau melihat pergerakan Anies yang begitu masif seperti ini, gagasan, pikiran, mereka buka-bukaan, belak-belakan, nggak ada batas, mereka ingin bersosialisasi, ngomong ingin sama dengan Gen Z milenial tanpa batas, tanpa jarak, tanpa ada topeng, tanpa ada bedakan, maksudnya tidak ada polesan, artinya asli, genuine apa adanya. Itu juga strong voters pun bisa berubah Mbak Putri. Jangankan swing, apalagi hari ini ada pendekatan kemampuan tim Anies untuk mencoba mungkin ya, untuk terus menggerus undecided ini, sama swing sama strong votersnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya saya lihat adalah kemampuan Anies untuk mempengaruhi influence. Influence-nya ini termasuk ada tokoh-tokoh nasional seperti Pak JK, itu kan juga akan berdampak pengaruh juga. Ditambah memang yang dibilang Bang Mardhani tadi ada tokoh-tokoh influencer yang memang tidak bisa dibayar, katanya kan influencer itu mahal, buzzer mahal. Spanduk kami nggak banyak karena kami nggak bisa cetak spanduk karena uang nggak ada. Kenapa kami di TikTok? Karena kami nggak punya logistik yang cukup memadai. Kami tidak. Tapi kan challenge-nya kerja keras untuk berpikir ketika sumber daya logistik yang tidak memadai itu akhirnya mengeluarkan ilmu-ilmu the power of kepepet tadi yang tidak diduga. Akhirnya muncullah TikTok karena mereka kan bilang kami miskin nggak punya
alat peraga. Nah, kami harus kampanye dengan TikTok. Kami harus mengakali cara berpikir bagaimana. Ini kan soal poin yang keempat kan begini Mbak Putri. Ini soal bagaimana memenangkan persepsi, memenangkan hati rakyat. Dan itu kan tidak hanya semata karena bagaimana soal kalau kekuatan di alat peraga, logistik mereka nggak kuat. Mungkin mereka cari cara lain. Nah, terakhir adalah juga kemampuan mereka yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi rakyat, ya, gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu adalah gerakan yang betul-betul muncul dari relawan yang siap menjaga suaranya gatekeeper, menjaganya suaranya Pak Amin. Mau relawan mau dibayar katanya sampai bilang relawan kami yang nggak dibayar, kami yang bayar karena memang nggak ada uang. Sehingga memang membuat gerakan partisipasi rakyat yang dari grassroots akar rumput itu juga berbahaya. Baik, Bang Ipang. Nah, itu kalau kita lihat memang kelebihan dari pasangan satu, sehingga ada beberapa lembaga survei kemudian yang menjelaskan datanya atau mengumumkan datanya pasangan satu menyalip pasangan tiga. Tapi ada juga masih kita lihat beberapa lembaga survei kemudian yang masih mengatakan bahwa pasangan nomor tiga memang masih lebih unggul dibanding pasangan nomor satu. Apa yang Anda lihat dari keunggulan dari pasangan nomor tiga ini? Karena memang kalau kita lihat juga kalau bicara mengenai gebrakan-gebrakan ataupun juga gagasan-gagasan yang menyentuh masyarakat, mereka juga mendengungkan itu selalu. Iya, memang positioningnya Pak Ganjar misalnya dengan perubahan dengan keberlanjutan ini membuat masyarakat menjadi bingung, kesulitan. Makanya yang kedua misalnya gini, Prof Mahfud mundur aja Menko Polkam nggak mau. Sehingga untuk mengkritik pemerintah, saran saya beliau harusnya kan mundur saja. Supaya beliau mengkritik pemerintah itu nggak nanggung, nggak ada beban. Ketika debat itu dia lepaskan gitu. Nah, ketika dia Menko Polkam kampanye juga bingung, mengkritik pemerintah juga nggak bebas. Sehingga ini menjadi kritik saya. Yang kedua adalah Ganjar ini kan potensi elektoralnya ada sebetulnya. Cuma persoalannya hari ini adalah bagaimana misalnya P3 sudah mulai terjadi keterbelahan, perpecahan di dalam, misalnya saya nggak tahu siapa yang menciptakan itu, tapi itu desain, arsitekturnya pasti ada, itu bukan alamiah kan, itu dibentuk. Nah, itu kan menunjukkan soliditas di internal itu mengganggu. Ditambah dengan yang dibilang Bang Deddy Sitorus, mazhab bandwagon effect, itu bagaimanapun dalam perang, itu mengganggu opini publik, itu mengganggu relawan bekerja, mengganggu partai bekerja, tetapi kadang-kala saya meyakinkan sampai sekarang, pemilu presiden kita ini nggak bisa ditebak pemenang sampai sekarang. Sejauh ini, itu kacamata saya. Makanya saya katakan ini pemilu yang sangat kompetitif, masih sangat dinamis, dan kita tidak bisa tebak siapa pemenangnya. Jadi kalau kemudian ada mazhab bandwagon efek satu putaran, ada yang kemudian mengatakan bahwa ini pemilu sudah selesai, ini aklamasi, ini kan perang. Perang dalam konteks ya bagaimana memenangkan persepsi, memenangkan hati rakyat untuk meyakinkan bahwa mereka paling unggul gitu. Jadi sejauh yang saya cermati adalah manuver yang dilakukan Mas Ganjar. Ini kan yang terakhir yang kita paling hati-hati itu kan slip. Kalau ibarat mobil balapan motor ya F1 itu kan slip di tikungan terakhir. Itu yang berbahaya kan. Nah, semakin banyak melakukan istilahnya blunder-blunder, itu kan slip-slip yang harus dilakukan. Jadi kalau kita udah meyakinkan akan pegang trofi ya, tapi dia ujung-ujung di lap terakhir itu slip ya bahaya juga. Jadi sekarang bagi Anies punya misi, agenda Anies kan cuma satu, bagaimana masuk putaran kedua, bukan menang. Tapi bagi Pak Prabowo bagaimana menang satu putaran. Mas Ganjar juga berupaya hari ini supaya kita bisa masuk putaran kedua. Nah, ini yang menjadi hambatan Pak Ganjar hari ini adalah saya melihat hasil survei mempengaruhi opini mereka. Yang kedua adalah artinya yang kedua adalah soliditas di internal partai pengusung P3 dan seterusnya. Sampai di 2 poin itu, Bang Ipang, nanti 2 poin ini juga akan diberikan pandangannya atau ditanggapi oleh Bang Deddy. Tapi sebelum kita juga akan dengarkan Bang Hersaki, dari beberapa hasil yang dirilis oleh lembaga survei, yakinkah kemudian memang pasangan nomor 2 ini bisa menang satu putaran Bang Hersaki hingga saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita bicara mengenai hasil survei, bagaimanapun itu adalah upaya secara metodologis dan terukur ya, dan ilmiah juga untuk menangkap seperti apa suara atau hati nurani rakyat saat ini gitu. Tapi kalau bagi kami ya dari TKN 02, fokus kami saat ini adalah bekerja keras Pak. Bagaimana kita terus turun ke rakyat, ke masyarakat, menyapa terus masyarakat, mensosialisasikan program-program kami, unggulan-unggulan kami yang bermanfaat buat masyarakat. Apapun hasil survei bagi kami saat ini tidak akan menurunkan motivasi kami. Misalnya saat ini bagus ya, tinggi misalnya, malah ada yang memprediksi satu putaran. Ya bagi kami biarkanlah rakyat yang menentukan nanti. Satu putaran, 2 putaran. Bagi kami ini bukan menjadi persoalan utama. Tapi yang penting bagi kami bagaimana kami bekerja semaksimal mungkin agar masyarakat, agar rakyat Indonesia makin banyak yang memahami program-program unggulan kami yang bermanfaat buat masyarakat. Jika misalnya nanti ternyata rakyat berkehendak ingin satu putaran, ya alhamdulillah. Tapi katakanlah kalau kami ingin, kalau katakanlah rakyat inginnya itu 2 putaran gitu, ya.
Ya, bagi kami siap menghadapi siapapun karena bagi kami yang penting kita berkoalisi dengan rakyat gitu, Mbak. Ya, bagaimana kita program-program kami ini ada makan siang gratis, ada sterilisasi, ada menyediakan air bersih di desa misalnya, ya pemeriksaan kesehatan gratis dan berbagai program-program lainnya. Ya ini kemudian benar-benar bisa menarik hati dan tadi suara dari rakyat tadi gitu. Gitu. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan termasuk Pak Dedi silakan ditanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Bang Ipang masalah gagasan juga bagaimana kemudian bisa menarik perhatian rakyat dan juga soliditas dari faktor internal di pasangan nomor 3 sendiri yang memang kalau kita lihat sudah ada yang terpecah hingga saat ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam tapi setelah jeda kami sudah kembali.